Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikometri. Ini adalah pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan item, format, dan kaidah. Penulisan item, format respon, dan kaidah penulisan item. Oke, saya memiliki pertanyaan untuk Anda semua ya. Coba pertanyaan ini Anda jawab. Apa yang Anda pahami tentang item? Kita sering menyebutkan atau mungkin mendengar gitu ya istilah item. Item itu apa? Item ya adalah kalimat yang tidak dapat dirinci dalam unit lebih kecil. Jadi dia memang sudah bentuknya kalimat dan sudah tidak bisa dirinci lagi gitu karena memang sudah kecil gitu ya bentuknya. Nah, item ini terdiri dari satu pokok bahasan, kalimat yang dia tidak bisa dirinci lebih kecil dan terdiri dari satu pokok bahasan. Bentuk dari item itu bisa bentuknya pernyataan, bisa pertanyaan, bisa kombinasi dari keduanya, bisa juga gambar, permasalahan, situasi, dan yang lainnya. Itu yang disebut dengan item. Sekarang saya punya pertanyaan lagi. Sering kita itu mendengar, oh kalau membuat item itu harus banyak. Apa yang Anda pahami tentang item banyak? Misalkan 30, misalkan 40, 60, 100, atau seterusnya ya. Nah, ternyata item banyak itu tidak berarti menentukan kualitas dari tes yang digunakan atau skala yang dibuat. Jadi, jumlah item banyak atau sedikit itu tidak menentukan. Yang menentukan kualitas tes tersebut itu bagus atau tidak itu adalah ditentukan oleh kualitas item ya. Bukan jumlah loh ya. Kualitas item dan kekuatan item dalam mewakili konstruk. Nah, ini akan kita bahas bagaimanakah cara membuat kualitas item, bagaimanakah nantinya kita bisa mengetahui item-item yang kita buat itu memiliki kekuatan. Nah, oleh karena itu, untuk menuju ke sana secara perlahan-lahan, ya, kita perlu mempelajari bagaimanakah cara penulisan item yang baik dan sesuai dengan kaidah. Kaidah penulisan item. Dari yang pertama dulu ya. Bahasanya itu harus sederhana. Jadi kalau misalkan Anda membuat kalimat, buatlah sesederhana mungkin. Ya maksimal itu 20 kata. Tapi kalau bisa kurang dari itu, bagus sekali. Harus mudah dimengerti, tidak majemuk. Tidak menimbulkan interpretasi ganda, multi tafsir gitu ya. Pernyataan mengacu pada indikator perilaku, bukan langsung ke atribut atau variabel. Ya, jadi misalkan Anda ingin membuat skala agresivitas, jangan dibuat seperti ini. Contohnya, saya orang yang sangat agresif. Itu kan berarti kalimat atau pernyataan atau item yang Anda buat itu kan langsung mengacu ya kepada atribut atau variabelnya. Tapi harus ditulis dulu indikator perilakunya dari agresif itu apa. Apakah secara fisik, apakah secara verbal, atau apa gitu ya. Kemudian tidak menimbulkan persepsi sara. Hindari kata-kata berunsur universal dan ambigu, seperti tidak pernah, salah ya. Seperti tidak pernah, semua, selalu, tidak satupun, sering, hanya, hampir, dan seterusnya. Jadi kata-kata ini hindari digunakan ketika membuat item. Saya hampir tidak pernah, nah itu tidak boleh. Ya, saya sering sarapan pagi, itu tidak boleh begitu. Jadi hindari kata-kata ini, gitu ya. Saran saja ini. Jadi ini lebih baik dihindari. Kemudian kaidah yang lain adalah buatlah pernyataan yang memungkinkan orang untuk memberi respon di rentang angkor yang telah disediakan. Anchor itu artinya adalah misalkan kita membuat pernyataan, di bawahnya itu biasanya ada
setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya itu ya. Jadi buatlah supaya si responden itu menjawabnya sesuai dengan respon jawaban yang kita sediakan ya. Jangan dibuat-buat sendiri, nggak tahu, misalkan jawabannya begitu kan, itu kan nggak ada di respon jawaban. Nah, ini kurang lebih kaidah penulisan yang sangat sederhana ya. Artinya kalau mau dicari lebih banyak, Anda bisa membaca buku referensi yang telah saya tulis di silabus ya. Anda bisa mencari di sana. Tapi ini secara sederhananya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ini ya. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang format penulisan item. Format penulisan item itu ada kalanya berbentuk pernyataan, ada kalanya berbentuk pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan, maka dia merupakan serangkaian kalimat tanya, jelas ya, atau didahului gambar atau kalimat. Dan tentu karena pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Tapi kalau pernyataan, ya dia kalimat deklaratif. Didahului gambar boleh, beberapa baris kalimat, atau kombinasi dari keduanya. Pernyataan yang dimaksud di sini berbentuk kalimat deklaratif ini ya, itu artinya adalah mendeklar, misalkan ya, saya cenderung memukul orang yang duduk di samping saya, itu kan declare dia. Nah, jadi ini menyatakan saya memang mendeklarasikan orang yang cenderung memukul. Nah, contohnya begitu ya, yang dimaksud dengan kalimat deklaratif. Selanjutnya ini contoh ya. Merasa dibenci seseorang, ya, tidak. Perubahan keadaan ekonomi keluarga, ya, tidak gitu. Nah, ini langsung ya, boleh menggunakan contoh seperti ini. Selanjutnya ada contoh yang lain ya. Merasa gelisah memikirkan keadaan anak-anak di rumah. Sangat tidak sesuai, sangat sesuai. Merasa tidak sempurna sebagai seorang ibu karena tidak sempat membuat sarapan untuk anak. HTP, SJ, KD, SS, HSL. HTP itu berarti apa? Hampir tidak pernah. SJ, sangat jarang. KD, apa KD? Bukan, KD itu bukan Krisdayanti ya. KD itu adalah kadang-kadang. SS, sangat sering. HSL, hampir selalu. Oke. Kemudian contoh lagi, seseorang menyalakan rokok di dalam ruangan ber-AC. A. Saya tegur dan ingatkan akan larangan merokok dalam ruang ber-AC. B. Saya diamkan saja meskipun saya terganggu. Anda melihat teman Anda secara tidak sengaja memasukkan pena yang dipinjamnya dari Anda ke dalam sakunya. A. Saya ingatkan sambil tersenyum. B. Apa boleh buat, lagi pula harga pena tidak seberapa. Nah, ini contoh ya. Oke, selanjutnya Anda dan teman-teman Anda telah sepakat untuk menonton film bersama pada hari Sabtu depan. Karena suatu hal, tiba-tiba teman-teman Anda memutuskan untuk memajukan hari nonton bersama menjadi Kamis malam. Padahal Anda harus belajar karena pada hari Jumat pagi Anda akan menghadapi ujian. A. Karena sudah janji saya akan ikut nonton bersama. B. Semoga pulang nonton tidak larut sehingga masih sempat belajar. C. Saya nonton sendirian saja hari Sabtu. Yo, yang mana? Fokusnya jangan di jawabannya ya, tapi di pernyataannya, di kalimat tanyanya ini atau kalimat pernyataannya ini, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang format respon item. Oke, gangguan ya. Oke, format respon item ada kalanya nanti bentuknya gambar ya, menggambar ya respon itemnya. Jadi subjek diminta untuk menggambar, tapi ini untuk tes proyektif ya. Ini format item secara keseluruhan. Kemudian menjawab dengan kata-kata, mengisi dengan kata-kata, kemudian memilih gambar bisa atau memilih jawaban yang disediakan. Nah, ini dibagi, kalau memilih jawaban yang disediakan, dibagi menjadi 3, negatif, positif, dan tengah. Tengah itu yang netral itu ya. Kalau negatif berarti ya dia menentang isi pernyataan, positif itu berarti mendukung isi pernyataan, kalau tengah berarti netral.
Nah, untuk skala kita memilihnya jawaban yang disediakan gitu ya. Jadi kita menggunakan respon item dengan memilih jawaban yang disediakan. Selanjutnya ini contohnya STS, TSN, SSS ya. STS itu bisa berarti setuju tidak setuju, tapi juga bisa terjadi juga atau bisa juga sesuai tidak sesuai. Nah, kalau Anda ya nanti menggunakan STS, TSN, SSS ya, ini SS ini bukan spesial sambal ya. STS setuju tidak setuju. Nah, di sini ada setuju ya. Artinya adalah yang Anda buat pernyataannya itu nanti dia ya harus ada dukungan atau penolakan terhadap isi pernyataan berkenaan dengan objek sikap. Objek sikap itu berarti dia di luar diri. Bisa manusia, bisa benda, bisa ide. Jadi Anda membuat pernyataan gitu ya, membuat pernyataan. Nah, jawaban Anda itu nanti harusnya setuju tidak setuju atau sesuai tidak sesuai ya. Kalau setuju tidak setuju, maka harus kalimat pernyataan yang dapat itu dia nanti bentuknya berupa dukungan atau penolakan. Oh, saya setuju, oh saya tidak. Ya. Gitu ya. Kemudian kalau sesuai tidak sesuai, maka dia mengukur keadaan diri sendiri. Ya. Misalkan saya cenderung mengulang-ulang perkataan ya ketika berbicara di depan publik, atau saya tipikal orang yang cenderung mengatakan bergumam. Nah, kalau begitu itu berarti sesuai. Paham ya? Jadi kalau pernyataan yang dapat itu nanti berbentuk menggambarkan keadaan diri sendiri, maka nanti jawabannya adalah sesuai tidak sesuai. Gitu ya. Tapi kalau nanti bentuknya adalah pendapat ya, sebuah tentang misalkan kepemimpinan di perusahaan saya cenderung otoriter misalkan begitu. Nah, itu berarti Anda bisa menggunakan setuju tidak setuju. Begitu ya, bukan sesuai tidak sesuai loh ya. Paham ya? Intinya kalau setuju itu berarti untuk pernyataan objek sikap di luar diri. Tapi kalau sesuai itu mengukur keadaan diri sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian biar cepat bisa, maka latihan ya, latihan. Nah, sekarang coba buatlah minimal 30 item ya, 30 item pernyataan ya, bentuknya pernyataan semua saja ya, biar seragam. Item-item yang dibuat berdasarkan aspek dan indikator berlaku yang telah Anda buat pada tugas 1. Jadi Anda sudah punya tugas 1 kan? Nah, dari tugas 1 itu nanti diturunkan ya menjadi blueprint ya kan. Teman-teman harus disusun dengan mengacu pada blueprint yang telah Anda buat pada tugas 2, dan Anda sudah punya tugas 2. Itulah kenapa saya meminta Anda tugas 2 itu harus dikumpulkan sebelum hari ini dimulai. Nah, kalau Anda mau membuat item lebih dari 30 boleh, tapi saran saya minimal 30. Semakin banyak item semakin baik. Jadi berdasarkan tugas 1, oke. Kemudian tugas 2, blueprint ya. Anda sudah punya aspek, sudah punya indikator di sana. Oke. Nah, maka sekarang Anda latihan biar cepat bisa ya, menyusun pernyataan. Ya, menyusun item-item pernyataan untuk skala Anda. Minimal 30, boleh lebih. Saya sarankan lebih ya. Karena kenapa kok lebih? Karena itu nanti biasanya ada pengurangan. Ya, di tengah jalan ada pengurangan, ada gugur. Begitu ya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. If you have any question, please contact me. Boleh via email atau WhatsApp atau say hello to me ya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.